Assalamualaikum, halo teman-teman YouTube. Jumpa lagi di channel Gerung-Gerung Otomotif. Dalam video kali ini saya akan review Honda Scoopy tahun 2011 karburator. Ini adalah motor pemakaian pribadi saya. Tangan pertama dibeli pada tahun 2011. Sekarang sudah berusia 10 tahun. Warnanya adalah violet putih yang tercantum di STNK. Namun bila dilihat dari luar, sekilas ini seperti warna hitam. Motor ini berkapasitas mesin 110 cc, menghasilkan tenaga 8,28 horsepower pada 3000 rpm. Bingkai lampu utamanya sudah kristal. Bohlamnya yang asli adalah halogen, tapi saya sudah menggantinya dengan lampu LED 12 volt 32 watt. Lampu senjanya masih orisinil, lampu halogen dengan kapasitas 12 volt dan 5 watt. Sekitar 95% Honda Scoopy ini masih orisinil. Jarak tempuhnya baru mencapai 43.245 km selama 10 tahun. Jadi kalau di rata-rata setiap tahunnya hanya menempuh jarak sekitar 4.300 km. Tombol-tombol elektronik masih bagus, bersih, orisinil, dan semua komponen kelistrikan berfungsi dengan baik. Masih terpasang stiker petunjuk cara pemakaian sepeda motor, kunci motor dengan sistem auto secure key shooter yang pada zamannya cukup canggih, dilengkapi dengan 2 laci di dekat kunci, dan ini pijakan kaki sangat lega, bisa untuk membawa galon ataupun tabung gas 3 kg. Emblem Honda Scoopy masih terpasang, namun sudah berkarat. Tapi ini bisa dibersihkan dengan cairan anti karat yang banyak dijual di marketplace. Nanti kita buatkan video tutorialnya bagaimana menghilangkan karat atau jamur di permukaan krom untuk sepeda motor. Seperti ini, di lampu sen juga ada. Ini penutup knalpot terbuat dari plastik, efektif untuk menahan kaki dari panasnya knalpot. Ban belakang ukuran 80/90, 14 inci. Velg racing warna putih. Ini pijakan untuk penumpang, masih orisinil. Stiker poletnya pun ini masih orisinil, belum pernah diganti, masih bawaan pabrik sejak dari baru. Ini penampakan bagian buritan atau bagian belakang motor Honda Scoopy ini. Semua lampu rem, lampu sein, semua berfungsi dengan baik. Untuk harga pasaran Honda Scoopy karburator tahun 2010 sampai tahun 2011 ini adalah sekitar 9 juta sampai 10 jutaan. Masih ada kickstarter. Ini berfungsi apabila starter elektronik akinya soak, jadi bisa kita selah, kita nyalakan lewat kickstarter. Dan ini juga masih ada emblem Honda Scoopy yang juga sudah karatan. Ini pijakan kaki penumpang bagian kiri. Scoopy karburator ini sudah dilengkapi teknologi side stand switch
Jadi standarnya akan mengatur supaya mesin tidak dapat dihidupkan apabila standar samping dalam posisi turun, sehingga untuk mencegah kecelakaan terdapat dua laci yang cukup besar, bisa untuk menyimpan minuman dalam botol ataupun handphone, dan juga ada gantungan barang. Stiker informasi tekanan ban masih ada, masih orisinil. Masih juga terdapat stiker petunjuk cara penggunaan sepeda motor yang aman. Konsumsi BBM untuk Honda Scoopy yang saya pakai ini adalah sekitar 1:37 km per liter. Karena ini mesinnya matic dan juga sistem pembakarannya masih karburator, jadi belum injeksi, sehingga lebih boros daripada matic dengan sistem pembakaran yang injeksi. Disarankan menggunakan bahan bakar dengan oktan 90 atau Pertalite. Ini rem depannya sudah menggunakan cakram. Ukuran ban depan 80/90, 14 inci. Masih menggunakan ban dalam, belum tubeless. Jadi pada akhir-akhir ini tren motor matic dengan sistem pembakaran karburator, baik itu Honda Scoopy, Honda Beat, dan juga Yamaha Mio, tren harga bekasnya memang lagi naik kembali ya. Yang biasanya kalau 3 tahun yang lalu harganya sekitar 6 juta sampai 7 jutaan. Nah, dalam tahun 2020 ini atau 1 tahun terakhir harganya menjadi di antara kisaran 9 sampai 10 juta rupiah. Bahkan untuk keluarga Suzuki pun ya, yang harga depresiasi harganya untuk motor Suzuki itu sangat tinggi, atau bahasa gampangnya motor Suzuki itu harganya jatuh, tapi untuk matic dengan sistem pembakaran karburator seperti Suzuki Skyway, Suzuki Spin, itu sekarang harga bekasnya menjadi naik kembali ya. Apalagi setelah para youtuber atau para motovlog mereview, entah mengapa harga bekasnya menjadi tinggi atau bahkan harga bekasnya menjadi gelap. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana performa mesinnya. Selama ini saya cukup rajin merawat sepeda motor ini dengan rutin servis secara berkala. Nah, inilah teman-teman suara mesinnya, masih cukup bagus ya, lancar di starter. Elektrik starternya pun masih berfungsi dengan baik. Aki, baterai, dinamo starter masih berfungsi dengan baik. Segala kelistrikan, lampu utama, lampu senja, lampu sein semua masih nyala. Suaranya masih halus ya, gurih-gurih, renyah-renyah. Knalpotnya juga kalau saya perhatikan itu tidak ada rembesan oli. Ini mesinnya kering, tidak ada oli yang rembes, baik itu di bagian bawah mesin ataupun di saluran knalpot. Nah, ini lampu dalam speedometernya pun masih menyala. Ini untuk lampu sen masih berfungsi dengan baik. Meteran bensin juga masih berfungsi dengan baik. Ini untuk lampu jauh bisa menyala. Sekarang kita beranjak ke bagian belakang ya. Ini lampunya juga dua-duanya menyala. Bagian knalpotnya pun tidak mengeluarkan asap, baik asap putih ataupun asap hitam yang diakibatkan oleh ada komponen yang rusak di dalam mesin. Sekarang kita geber-geber, coba tipis-tipis.
Untuk bagian di bawah jok memang agak sempit, tapi ini masih orisinil, masih bawaan pabrik. Ini tangki bensinnya dengan kapasitas 3,5 liter. Nomor rangka bodi terpampang jelas sehingga memudahkan pengecekan fisik apabila ingin memperpanjang STNK. Bagasinya tidak terlalu besar, hanya bisa menyimpan kunci dan jas hujan. Tapi ya cukup, ditambah dengan penutup. Di sini juga ada stiker gunakan bensin tanpa timbal. Jadi diusahakan bensinnya dengan oktan 90 atau minimal Pertalite. Pertamax akan lebih baik. Nah, ini di bagian bawah sini ada nomor rangka mesin. Jadi apabila akan memperpanjang STNK, pengecekan fisik atau gesek mesin, tidak perlu bongkar-bongkar bodi ataupun bongkar-bongkar mesin. Nah, di sini letak dari nomor rangka mesin. Pajak per tahunnya sekitar 175.000, itu untuk tangan pertama. Nah, untuk bulan Juni kemarin saya memperpanjang STNK untuk yang kedua kalinya karena ini sudah berusia 10 tahun. Biayanya menghabiskan sekitar Rp250.000. Baik teman-teman, sekarang kita coba cek jalan bagaimana performa dari Suzuki Scoopy karburator tahun 2011 ini. Saya akan mencoba jalan-jalan sore keliling kota yang dekat-dekat dengan kondisi cuaca yang cerah di sore hari ini. Oke teman-teman, sore ini saya akan tes Honda Scoopy karburator tahun 2011 keliling kota sore-sore tipis-tipis. Untuk performanya, motor ini cukup bertenaga, suspensinya juga masih enak. Motor jenis Matic atau skuter Matic adalah motor yang paling laris di Indonesia saat ini karena kemudahan dalam pemakaiannya yang tidak bikin ribet dengan disneling ataupun kopling. Karena tinggal putar gas maka kendaraan akan melaju dan tinggal tarik rem akan berhenti. Udah gitu aja cara pemakaiannya, sehingga untuk kaum perempuan pun yang sebelumnya sulit mungkin ya untuk motor bebek ataupun apalagi motor sport kopling, maka solusinya adalah naik skuter Matic seperti Honda Scoopy ini. Posisi mengemudi Honda Scoopy Matic ini seperti sepeda ontel ya, karena handle kiri untuk rem belakang, tuas handle kanan untuk rem depan. Sementara kaki bebas tugas dan bisa santai karena pijakan kakinya cukup rata lantai dan cukup longgar dibandingkan dengan footstep pada motor bebek ataupun motor sport ya. Bahkan pijakan kaki pada Honda Scoopy ini bisa memuat barang yang cukup besar ya, seperti air galon ataupun gelas ataupun gas 3 kg. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi Matic saat ini, image bahwa motor Matic identik dengan motor yang lamban dan boros bahan bakar seperti
sepertinya sudah mulai bergeser ya, karena saat ini sudah hampir semua sepeda motor itu, terutama Matic, sistem pembakarannya adalah full injection. Apabila kita lihat di lampu merah, ketika lampu hijau menyala, maka motor Matic ini kebanyakan dapat melesat dan tidak kalah cepat dibandingkan motor bebek ataupun motor sport. Karena motor Matic ini didesain sangat unggul di putaran bawah, bahkan dengan suara yang lebih halus dan suaranya tidak terlalu berisik akibat gerakan rantai ataupun perpindahan gigi seperti pada motor bebek ataupun motor sport. Honda Scoopy ini dengan mesin kapasitas 110 cc seperti yang digunakan pada seri Honda Supra ya, Honda Supra X yang merupakan inovasi dari seri-seri sebelumnya. Mesin Honda jenis ini termasuk sukses karena karakter mesin yang bandel, tidak rewel, mudah dikendarai, relatif irit untuk pemakaian di dalam kota, dan juga cukup bertenaga untuk pemakaian jarak jauh atau perjalanan keluar kota. Dengan menggunakan ban yang 14 inci, membuat motor dengan bobot 94 kg ini pas untuk ukuran rata-rata anak muda, terutama perempuan. Membuat motor ini berpenampilan ramping, lincah, dan bermanuver, terutama di perkotaan yang lalu lintasnya padat. Sebagai kendaraan untuk masyarakat, pemakaian karburator sebagai pemasok bahan bakar untuk mesin merupakan pilihan yang tepat saat ini karena mudah pemeliharaannya sehingga memberikan ketenangan dalam melakukan perjalanan meskipun sampai masuk ke daerah pelosok, karena masyarakat kita telah sangat familiar dengan peralatan atau mesin Matic dengan pembakaran karburator ini seperti Honda Scoopy yang sedang saya bawa ini ya. Sehingga apabila ada masalah di jalan tidak terlalu akan mendapatkan kesulitan dalam mencari bantuan bengkel yang bisa mengatasinya. Honda Scoopy karburator ini sudah dilengkapi dengan auto choke pada karburator yang memberikan kemudahan kepada pemakai untuk menghidupkan mesin tanpa harus mempertimbangkan apakah mesin masih dingin atau sudah panas, sehingga memerlukan choke. Jadi motor Honda Scoopy ini tidak ada choke-nya ya. Auto choke akan mendeteksi temperatur mesin dan udara luar. Apabila temperatur mesin dingin, maka katup choke akan berada pada posisi menutup sehingga terjadi efek pengecokan dan mesin akan menerima pasokan bahan bakar lebih supaya mudah hidup. Namun apabila mesin telah panas, maka katup choke akan tetap membuka sehingga karburator bekerja secara normal. Jadi ini adalah keunggulan auto choke yang dimiliki oleh Honda Scoopy. Opsi sistem penggiling udara dengan kipas juga sangat tepat. Desain motor Matic memang sedikit beda dengan motor bebek, sehingga apabila digunakan sistem pendinginan udara tanpa kipas akan kurang efektif, terutama untuk pemakaian di kota-kota besar yang cenderung macet lalu lintasnya. Pemakaian pendinginan air memang bisa menjadi solusi dan ada sedikit kelebihan dalam meredam tingkat kebisingan mesin. Akan tetapi memerlukan peralatan tambahan berupa radiator dan koneksinya ke mesin serta kipas radiator. Tambahan peralatan berarti meningkatkan harga motor dan menambah beban perawatan.
Dengan demikian, keputusan mengadopsi sistem pendingin udara dengan kipas merupakan solusi yang strategis karena akan mendapatkan efektivitas pendinginan mesin yang mencukupi dengan pemeliharaan yang tidak ribet dan tanpa meningkatkan harga produksi secara signifikan. Porsinya masih panjang. Sistem pengereman Honda Scoopy ini sudah menggunakan rem cakram pada bagian depan. Ini akan memudahkan pada waktu mengendarai motor pada medan yang naik turun. Bagaimanapun juga kita menyadari bahwa fungsi engine brake pada motor matic tidak seefektif pada motor bebek ataupun motor sport dengan yang ada koplingnya ya. Namun dengan meningkatkan sistem pengereman berupa rem cakram pada roda depan, maka kendala tersebut bisa terkompensasi. Selain itu, spesifikasi Honda Scoopy ini menawarkan fitur-fitur baru yang cukup canggih pada zamannya, seperti kuncinya sudah auto secure key shooter, mengurangi resiko pencurian serta memudahkan penggunaan kunci kontak di tempat gelap. Kemudian brake lock sebagai pengunci di tuas rem belakang yang di sebelah kiri itu seperti pengunci rem, mencegah motor loncat saat dihidupkan serta praktis dan nyaman saat berhenti di tanjakan. Kemudian side stand switch yang akan mengatur supaya mesin tidak dapat dihidupkan apabila standar samping pada posisi turun, sehingga menghindari resiko pengendara lupa menaikkan standar samping. Kemudian untuk kelistrikan atau aki menggunakan aki kering yang praktis dan bebas perawatan. Dengan spesifikasi dan fitur seperti yang saya sebutkan tadi, maka ini akan memudahkan para pengendara atau pemilik Honda Scoopy karburator ini untuk pemakaian di dalam kota maupun pemakaian keluar kota dengan konsumsi bahan bakar yang masih cukup ekonomis menurut saya ya, dengan perbandingan 1:35 km per liter. Harga barunya pada tahun 2011 saat itu harga on roadnya adalah 13,5 juta. Nah sekarang untuk harga bekasnya di kisaran 9 sampai 10 juta rupiah, sehingga depresiasi harga atau penurunan harganya tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 3 jutaan dengan umur motor sebanyak 10 tahun. Jadi 10 tahun hanya turun sekitar 3 sampai 4 juta rupiah saja, dan berarti ini harga Honda Scoopy, terutama Honda Scoopy karburator, harganya cukup tinggi atau cukup stabil untuk level kendaraan sepeda motor bekas. Untuk perawatan, motor ini cukup bandel dan spare partnya pun cukup terjangkau. Bahkan untuk servis di bengkel resmi atau Honda, biasanya di Ahas, harga spare partnya cukup terjangkau, biaya jasanya juga cukup terjangkau.
Transit. Masih kota Cimahi. Masih Cimahi. Kali sampah. Mana tulisan? Oh, perbatasannya jalan tol ya. Oh, ini masih kota Bandung. Nah, ini batas kota Cimahi kayaknya. Nah, tuh tulisannya tuh. Oh, tanah merah. Ini jalan tol lagi. Atas monorail.
Tahu belum keluarnya di mana? Ya. Tahu belum? Ayo tebak. Bulan. Munduran dari porsinya masih panjang. Nah, kenapa?
Masih kota Cimahi. Masih Cimahi. Kali sampah. Motor mami kotor lagi ya. Tuh, nah tuh, aduh. Alah. Mana tulisan? Oh, perbatasannya jalan tol ya. Oh, ini masih kota Bandung. Oh. Nah, ini batas kota Cimahi kayaknya. Nah, tuh tulisannya tuh. Oh, tanah pes. Ini jalan tol lagi. Atas monorail. Monorail ya. Kabupaten Bandung ya. Tapi kan perbatasan.
tahu belum keluarnya di mana? Ya. Udah tahu belum? Ayo tebak. Di mana? Jempol. Iya, cuman ke perbatasan Bandung doang. Ya, tadi Kabupaten Bandung sebelum jalan tol. Ya. Ayo. Mana coba? Ya, ini kan long grid. Pulang. Soalnya hujan sih, tadinya mau ke Cimahi juga. Karena hujan, jadi dipersingkat aja ya. Dan di sini ini basah. Setengah jam doang ya. Iya udah, jangan basah. Nanti takut masuk angin. Kalau nggak hujan mah. Nggak dingin dah. Kopinya dingin, badannya basah, kena angin kan jadi dingin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.